warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Breaking News Lombok TV hadir untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan kasus COVID-19 atau virus corona di wilayah Nusa Tenggara Barat bersama saya Wiratmaja, dan kami akan menayangkan hasil press conference yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah yang dilaksanakan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, yakni Bapak Zulkifli Mansah bersama dengan Wakil Gubernur Hajah Siti Rohmi Jalilah yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dan informasi terkini yang kami dapatkan bahwa terkait dengan kasus terkini, yakni bahwa pada hari ini telah dikonfirmasi terkait seorang warga yang positif terkena COVID-19 atau virus corona berjenis kelamin perempuan dan berumur 50 tahun yang diduga yang bersangkutan kemungkinan tertular di luar NTB karena memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit dalam periode 14 hari terakhir. Dan penderita saat ini dirawat di Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Maret 2020 yang lalu. Penderita saat ini dalam kondisi semakin membaik, menunggu tes negatif sebanyak 2 kali sebelum bisa dipulangkan ke rumah. Untuk menghindari penularan lebih lanjut, petugas kesehatan sedang melakukan kontak tracking terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan. Dan dikonfirmasi juga bahwa warga ini, maksud kami yang terkena positif, yang terkonfirmasi positif terjangkit virus COVID-19 atau virus corona, yakni berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Dan berikut kita saksikan bersama pemirsa pernyataan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat berikut ini. Silakan. Kemarin kalau teman-teman hadir di sini, kita sudah membuat satu fase-fase yang menggambarkan keadaan menghadapi penyebaran virus corona di tempat kita. Dan kemarin kalau kita pada fase awal, pada fase peningkatan kewaspadaan, maka hari ini ada beberapa poin yang kami sampaikan, yang mohon bantuan dari rekan-rekan media terutama untuk memberikan informasi yang lengkap sehingga tidak perlu panik, tidak perlu ketakutan, tapi mudah-mudahan dari informasi ini kita semakin antisipatif terhadap berbagai kemungkinan menghadapi virus corona ini. Tadi kami sudah rapat dengan Pak Presiden melalui video conference, dan Pak Presiden menyampaikan sekarang mungkin sekitar 189 negara sudah terpapar. Jadi hampir semua tempat di dunia ini terpapar virus corona ini. Untuk kita ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, hari ini kami mengkonfirmasi bahwa ada satu yang positif terkonfirmasi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat kita ini. Perempuan berusia kurang lebih 50 tahun. Yang kedua, yang bersangkutan kemungkinan tertular di luar Nusa Tenggara Barat karena memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit dalam periode 14 hari terakhir. Jadi yang bersangkutan menghadiri berbagai kegiatan di Jakarta, kemudian setelah ada gejala-gejala kemudian diperiksa di rumah sakit kita, kemudian hasilnya disampaikan di Jakarta, dan akhirnya kami mendapat hasil bahwa yang bersangkutan positif terkena virus corona. Penderita saat ini dirawat di Rumah Sakit Daerah RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Maret 2020. Nah, ini yang keempat penting dimohon pada teman-teman media, bahwa penderita saat ini dalam kondisi
semakin baik dan secara klinis sangat sehat. Tinggal menunggu approval dari pusat untuk kemudian kita pulangkan. Jadi ini semakin memberikan gambaran bahwa memang kita harus waspada, harus hati-hati pada virus corona ini karena betul-betul penyebarannya sangat cepat. Tapi pada saat yang sama kita tidak perlu takut berlebihan. Kalau penanganannya baik, seperti pasien ini ternyata secara klinis beliau sudah semakin membaik dan sehat. Nah, yang paling bahaya kalau memang ini tidak teridentifikasi. Kalau sudah teridentifikasi seperti ini, segera lebih mudah kita melakukan tracing. Siapa saja yang berinteraksi, kemudian bisa diisolasi dan lain sebagainya. Dan ini mohon teman-teman media, bukan berarti teridentifikasi positif ini kemudian yang bersangkutan jadi besar hitam. Karena informasi yang keliru, ada desa-desa pokoknya orang yang kembali dari luar negeri tidak mau diterima. Ini kan bahaya begini. Terjangkit virus corona positif bukan berarti akhir dari segalanya. Bahkan alhamdulillah pasien kita ini secara klinis semakin membaik dan semakin sehat dan sebentar lagi mudah-mudahan bisa pulang ke rumahnya. Poin selanjutnya, untuk menghindari penularan lebih lanjut, petugas kesehatan sedang melakukan kontak tracking terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan. Jadi karena kita sudah mampu mengidentifikasi, jadi kita mulai melacak kira-kira yang bersangkutan sudah berinteraksi dengan siapa saja, kemudian teman berinteraksinya itu mungkin bisa dilakukan apa istilahnya? Ada yang ODP, ada yang PDP, ya. Dan diharapkan kepada semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang, tetap menghindari keramaian karena penyebaran virus yang sangat cepat, menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, terutama para wartawan. Nah, ini para wartawan harus banyak mengurangi aktivitas di luar rumah. Poin berikutnya, yang terakhir, pemerintah provinsi juga menyediakan laman resmi Satgas Pemerintah Provinsi NTB penanganan COVID-19. Nah, ada nomor telepon dan kontaknya nanti dibagikan pada teman-teman semua. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sekaligus juga kita perkenalkan Panglima kita di NTB ini untuk tugas ini adalah Ibu Wakil Komandan lapangannya. Saya kira mudah-mudahan lah semua kita berdoa, kita semua secara bersama-sama kompak mampu menghadapi ini dengan baik. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal-hal lain yang ini yang positif ini riwayat perjalanan kemana saja, bisa dijelaskan sebelumnya? Kalau yang sampai pada kami ya, ini yang bersangkutan ini hadir di Jakarta, oleh karena itu memang kita betul-betul pasti hati-hati, ya bukan hanya warga negara asing, tapi yang pulang dari daerah yang sudah terjangkit coronavirus itu memang harus secara selektif untuk disemprot disinfektan dan lain-lain. Beliau kemungkinan besar menghadiri berbagai event di Jakarta, ada international conference, kemudian bertemu dengan beberapa duta besar mungkin, ya kita tidak tahu seperti apa detailnya. Kira-kira gitu Pak. Terus dan makin tajam, dan juga koordinasi dengan seluruh kabupaten kota, dan itu sudah kita lakukan. Semua sudah sangat kooperatif dan luar biasa. Ya, bupati, wali kota juga bergerak semuanya. Nah, saya mohon rekan-rekan media tolong bantu saat ini dari sisi edukasi. Sudah stop kita memberitakan hal-hal yang hanya menimbulkan kekhawatiran atau saling menyalahkan satu sama lain, tetapi fokus pada bagaimana mengedukasi masyarakat kita dan juga tentunya jaga diri baik-baik. Teman-teman media juga butuh produktivitas yang tinggi, jaga kesehatan, ya.
vitamin C, mulai minum dari sekarang. Karena virus ini bisa kita lawan dengan antibodi kita. Jadi ini beda dengan kita menghadapi hal-hal lain. Ini membutuhkan sungguh-sungguh kedisiplinan kita. Mengapa Korea Selatan bisa sukses? Mengapa tempat-tempat tertentu Jepang dan lain sebagainya bisa sukses? Karena mereka disiplin. Kalau kita mau sukses, kita harus disiplin. Harus mulai dari diri kita. Saya rasa itu. Tapi kalau dari sisi langkah-langkah, kami sudah melakukan langkah-langkah semuanya yang tidak mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas APD untuk tenaga kesehatan kita, kesehatan untuk tenaga kesehatan kita, kemudian tempat rumah sakit dan kapasitas semua sudah kita mapping, ya. Kemudian juga tentunya edukasi yang terus menerus kepada masyarakat, melibatkan Polri, melibatkan Danrem, Polda. Yang dibutuhkan adalah kepatuhan dan kesungguh-sungguhan untuk bagaimana kita mengikuti prosedur yang ada. Pertama, saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi karena ini sangat penting. Pertama, 85% dari orang yang terpapar virus ini tidak menunjukkan gejala apapun, gejala yang tidak berat. Artinya biasa-biasa saja. Jadi seluruh kita warga NTB harus waspada. Semua kita bisa saja, kita tidak tahu. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau mau proses ini berjalan, seolah-olah kita merasa kita kena, seolah-olah. Sehingga kita jaga diri kita proteksi keluarga kita selalu ingatkan lingkungan kita dan siapapun yang kita temui untuk jaga kebersihan, jaga jarak, cuci tangan selalu, jangan pegang muka, jangan berbagi makanan, jangan berbagi tempat makanan, dan seterusnya. Karena apa? Kalau semua warga NTB tidak paham ini, maka akibatnya akan bisa sangat buruk. Contoh, ada orang satu kena, ternyata orang ini sudah berinteraksi dengan begitu banyak orang sebelumnya. Tanpa setiap kita warga NTB tidak memproteksi diri. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Jadi ini